Halo semuanya, halo sahabat YouTube, selamat datang di Onder Indonesia. Ya, di pagi hari ini kita akan melihat kembali kelanjutan dari pencabutan seat pile ya, yang ada di ujung inlet Sodetan Kali Ciliwung. Tampak satu seat pile itu ternyata sudah berhasil kembali. Dan hari ini Bang Jack memulainya cukup pagi. Semangat Bang Jack. Ya, di pagi hari ini kalau kita perhatikan nampaknya si ekskavator Vibro ini dipergunakan untuk mencabut sheet pile yang ada di pinggir dari ponton. Oh, untuk sheet pile yang ada di sini ini jauh lebih mudah, mungkin karena secara posisi si sheet pile bajanya itu lurus, kemudian juga tidak lengket ya. Kemarin itu problemnya adalah lengket. Ya, dicuci terlebih dahulu. Lalu nanti akan sebentar, nampaknya dipindahkan ya, bukan dicuci. Seberapa mudah untuk ditanam? Nah, semudah ini. Mantap. Oke, dipindahkan ya yang tadi. Terus yang satu lagi ini agak bengkok. Kita lihat lebih dekat. Yang bengkok, waduh, dicabut nih bengkoknya. Dipindahkan ya. Bunyinya begitu ya, kayak transformer. Nah, dinamakan ekskavator Vibro itu karena ada memang vibro itu kayak getaran lah ya, jadi menggetarkan kemudian menekan dan seterusnya. Tinggal mungkin proses berikutnya yang ini itu si seat pile-nya masih ada di atas ponton ya, nggak tahu nanti akan dipindahkan seperti ini. Yang sudah ada di pinggir. Baik, sambil menunggu kegiatan ya, kita akan lihat di sisi atas sana. Tampak para pekerja merapikan pinggir dari area untuk ke arah pintu inlet ya, atau pintu terowongan yang ada di sini. Kemudian di sisi bawah ini ada sedikit pekerjaan untuk pengecoran ya. Nah, jalan yang dipergunakan untuk turun ke bawah oleh si ekskavator masih menggunakan jalan ini nampaknya sebagai rem. Di bagian atas ada juga ekskavator long arm Caterpillar 2320 ya. Lalu nampaknya jembatannya juga mulai disapu. Baik, kita lihat lagi si pile yang di ujung sana dicabut. Air Kali Ciliwung di pagi hari ini cukup rendah ya kalau kita perhatikan, jadi tidak naik sampai ke atas sana ke dalam terowongan. Kemudian sinar sampah ya, ini yang perlu dihimbau ya, dihimbau selalu pada warga. Kemudian juga mungkin dibuat peraturan dan mungkin ada penindakan kalau membuang sampah ke arah kali. Di bagian sini ini masih belum ada turapnya, tapi nanti mungkin ini akan dibongkar ya, karena turapnya itu mirip dengan yang ada di sana. Seperti itu harusnya ya. Jadi tanah yang ini akan dikeluarkan. Nah, nanti pohon ya mungkin akan juga dicabut. Nah, tanah ini dibiarkan dikarenakan masih adanya alat-alat yang dipergunakan untuk turun ke bawah ya. Mungkin seperti itu. Coba kita lihat lebih dekat ya. Ya, sambil kita menunggu di situ, kita lihat juga banyak sampah yang mengapung dan
apa ya, mengendap ke arah kiri atau berkumpul di arah kiri, di mana air arus Kali Ciliwung tidak bergerak di situ ya. Baik, sesuai dengan informasi dari Bang Jack kemarin ya, bahwasannya memang posisi ponton tidak mungkin dipindah ke bawah jembatan dikarenakan di bawah jembatan sudah dicor ya. Kemudian lagi tidak juga bisa ditarik dari atas ya untuk yang miring ini nih. Yang ini dikarenakan ekskavator sendiri beratnya sudah 50 ton ya, kemampuan jembatan 60 ton, sehingga ditambah tekanan penarikan belum tekanan dan lain-lain, itu bisa membuat jembatannya runtuh. Masuk akal. Lalu pengerukan ya, kemarin ada juga pengerukan sudah dilakukan 2 kali terhadap posisi dari bawah seat pile yang miring ini ya. Jadi sebenarnya masukan-masukan dari sahabat-sahabat semua itu sudah dilakukan, dan beberapa hal lagi yang sempat dilakukan adalah menggergaji atau ya memotong dari seat pile ya. Dikarenakan seat pile ini ternyata lengket di bagian bawahnya, jadi kalau ditarik satu bisa ketarik sampai 10 ya, atau bisa ketarik sampai 20 tadi ya kemarin ya kata Bang Jack. Tapi paling tidak kalau misalnya bisa dipotong ya dua seperti itu, akan lebih mudah untuk ditarik. Kita coba pindah ke lokasi berikutnya. Kita perhatikan di pintu air ya, pintu air. Di sana terdapat banyak sampah yang terbawa oleh air saat debit air tinggi, volume air tinggi, kemudian sampahnya terbawa sampai ke dalam sana dan akhirnya mengapung serta tidak bisa keluar pada saat air rendah. Jadi ya, ini mungkin nanti akan ada sistem filter terlebih dahulu, kita tidak tahu detailnya. Lalu air yang akan masuk ke arah sodetan atau terowongan yang ada di sana adalah air yang sudah bebas dari sampah, paling tidak seperti itu. Walaupun kalau lumpur mungkin akan ada sedikit sebanyaknya ya. Nah, terowongan di situ kurang lebih nantinya kalau dibuka pintu airnya ya, diameternya 3,5 meter, ada 2 terowongan dan panjangnya 1,2 km menuju ke arah Otista 3 yang di depan sana, lalu tembus sampai ke belakang ya Kebon Nanas di situ, dan ketemu Kali Cipinang yang ada di video kami sebelumnya, serta diteruskan ke KBT. Proses pengerjaannya, kalau yang ini ditargetkan di April kemarin ya, walaupun di papan informasi itu ada di Juli 2023 ini. Tapi paling tidak sodetannya sendiri sudah tidak ada pekerjaan yang signifikan. Kita lihat nih hanya penyelesaian di bagian atas, dan tamannya juga sudah jadi ya. Nampaknya mulai dicabut, pekerjaan pencabutan dimulai lagi. Kita lihat dari sisi yang lebih jelas ya. Dengan posisi miring seperti ini, si ponton ya, posisi dari si ekskavator ini sedang melakukan pencabutan ya. Pontonnya jadinya miring dikarenakan proses pencabutan sedang berlangsung, ketarik seperti itu. Nah, ini dilepas terlebih dahulu, diberikan ruang gerak untuk ponton ya, tetap sama, jadi tenggelam sebelah baik digoyang
Digoyang dilanjut. Jangan lupa sarapan Bang Jack and tim. Semangat. Jadi memang lengket ya di antara seat pile baja yang ditanamkan di sana, antara satu seat pile dengan seat pile sebelahnya. Nah, perlengketan ini kita tidak tahu penyebabnya apa. Mungkin sahabat-sahabat dari konstruksi atau juga dari sipil ya, atau operator-operator yang selalu bekerja dan beraktivitas ya dengan seat pile itu, mungkin apakah karena karat ataukah ada hal lain yang membuat seat pile-nya lengket. Mungkin juga karena peletakan seat pile saling berdekatan satu sama lain ya. Jumlah seat pile yang sudah dicabut ini cuaca sangat mendukung pagi hari ini, angin sepoi-sepoi ya, dan suasana masih sejuk. Ya, digoyang. Oke, istirahat dulu sambil di sana kita lihat di sini ya. Ini adalah sampah-sampah yang tidak terbawa arus ya karena lari ke pinggir. Kemudian di bagian pinggir sana itu juga turapnya sudah mulai kelihatan. Dan dasar dari Kali Ciliwung juga mulai kelihatan ya. Ya, ini ada area di sekitar sini, ada papan informasi untuk tidak membuang sampah sembarangan karena akan ada denda 500.000. Oke, kita lihat kembali. Ya, digoyang ke depan. Mantap. Di bagian agak ke hulu itu masih banyak terdapat material-material, kemudian juga alat-alat berat ya yang ada di sekitar sini seperti ekskavator, long arm, kemudian ada mobile crane ya standby untuk penyelesaian dari ujung inlet Kali Ciliwung menuju ke arah KBT ya. Dengan adanya inlet ini ya, atau terowongan ini, maka air Kali Ciliwung dapat dialirkan kurang lebih 10% lah. Mungkin bisa lebih dari itu, tapi kita tidak tahu hitungannya ya. 10% dari volume air yang meningkat apabila terjadi curah hujan yang cukup tinggi di hulu biasanya. Kemudian sepanjang aliran sungai Kali Ciliwung menuju ke arah Jakarta. Jadi paling tidak air yang tadinya akan naik jadinya berkurang lah ya. Ditambah lagi adanya Bendungan Ciawi dan Sukamahi yang dapat menahan air Kali Ciliwung untuk volumenya bisa berkurang sampai dengan 40-50% ya.
Jadi setengah dari misal banjir besar ya menuju ke arah Jakarta dapat diantisipasi atau dikendalikan walaupun tidak dapat dihilangkan ya. Tapi paling tidak itu mempunyai dampak yang lebih sedikit dibandingkan dengan 100% ya air menuju ke Jakarta. Bila air menuju 100% ke arah Jakarta dengan tidak adanya sodetan, kemudian juga tidak adanya bendungan ya, normalisasi dan seterusnya, maka daerah-daerah yang ada di pinggir kali akan terendam, plus daerah-daerah yang rendah akan meluap. Jadi metodenya nampaknya digetarkan, kemudian ditarik pelan-pelan, serta digoyang. Mengingat posisinya adalah miring ya. Nah, ini digoyangkan ke kiri dan ke kanan. Jadi kelihatan di sana seat pile yang di sebelahnya ikut ke bawah, dan itu menunjukkan adanya perlengketan dari seat pile yang ada. Kita akan coba hitung seat pile-nya ya setelah ini tinggal berapa lagi. Lalu ke arah inlet atau pintu air sodetan Kali Ciliwung yang ada di Bidara Cina sini. Fungsinya nampaknya adalah menyaring yang besar-besar namanya ya. Benda-benda besar untuk tidak masuk ke dalam area. Tapi mungkin fungsi lainnya nanti kita tunggu dari petugas ya, ataupun teman-teman yang punya pengalaman dalam konstruksi dan juga pengairan. Dipelintir, pelintir dan tarik kembali.
Ya, kalau kita hitung jumlah dari seat pile yang masih ada adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ya. Dan yang sedang dicabut adalah yang ke-24 dari kiri. Tadi sempat dibenamkan terlebih dahulu, memastikan dia tidak lengket dengan sebelahnya. Kemudian ditarik kembali. Di bagian atas ya, dekat pintu air ke arah sana itu tamannya sudah selesai, dan kita lihat tadi juga sudah ada kayak atap-atapnya seperti itu ya, juga ada tanaman-tanaman. Tentunya akan menjadi kawasan wisata bagi masyarakat ya, tidak lagi sebagai area inlet tapi juga dapat dipergunakan untuk bersantai ya, atau bagaimana. Sedangkan untuk jembatan sini kita tidak tahu apakah nanti ada akses bagi masyarakat ya. Yang ini nih jembatannya, tapi jembatan ini dipergunakan untuk memantau lah ya, dari air yang akan masuk ke arah pintu air dan dialirkan ke sodetan Kali Ciliwung. Baik, nampaknya petugas istirahat terlebih dahulu sambil memikirkan strateginya. Tampak di bagian sana ya, seat pile yang ke-23 itu sudah dibelah untuk memudahkan penarikan oleh si ekskavator vibro ini. Ya, dilanjut kembali. Mulai miring, berarti sudah mulai penarikan. Untuk seat pile yang dipotong itu ada yang ke-19 dan juga yang ke-23 yang berada di samping yang 24. Baik, kita pantau bersama dan kita lanjutkan berikutnya di sore hari nanti ya. Kita mudah-mudahan ini memberikan hasil ya, penarikan-penarikan dari seat pile yang miring yang saat ini menutupi dari area inlet ya, atau area masuknya air menuju ke arah sodetan Kali Ciliwung. Untuk ekskavator yang digunakan adalah 500 LCV GSMS. Oh, GSMS mungkin merek.